Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Firman Ramadan. Kita akan membahas tentang sistem operasi lagi. Langsung saja kita akan membahas tentang Unix System Call. Sebenarnya apa sih itu Unix System Call ini? Nah, kita akan membahasnya nanti. Dan kita akan juga belajar mengenai manajemen memori di Linux tentunya. Oke, kita langsung saja. Nah, pertama kita harus tahu nih, sebenarnya apa sih itu sistem call? Di sini jelaskan kalau sistem call adalah mekanisme yang menyediakan interface antara sebuah proses dan OS, operasi sistem ya teman-teman. Nah, jadi itu jadi gambarnya gini. Sistem call itu merupakan sebuah metode atau function yang kita bisa gunakan di bahasa pemrograman, kalau biasanya itu C. Yang bisa digunakan itu C. Nah, metode atau function programming ini digunakan nantinya digunakan sebuah program pada komputer ya, kalau kita run programnya, dan saat membutuhkan service dari kernel, ya udah tinggal kita panggil sistem call ini, nanti function atau metode ini itu ada itunya teman, ada functionnya. Nah, functionnya apa aja? Ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada fork. Fork ini digunakan untuk membuat proses baru dengan modifikasi proses panggilan. Nah, jadi ketika kita memanggil fork ini, kita akan membuat sebuah proses turunan ya teman-teman. Istilahnya itu child. Nah, kemudian proses baru ini disebut anak atau ya proses child, dan proses yang sebelumnya yang manggil itu disebut dengan parent atau induk, proses induk. Nah, nanti kita lihat manualnya itu gimana sih. Atau langsung saja ya. Iya, enaknya langsung saja teman-teman. Kita langsung saja. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih child itu, fork itu. Di sini di Linux sudah ada itunya. Akan saya tampilkan. Nah, oke. Nah, untuk membuka manualnya kita bisa menggunakan man seperti yang saya jelaskan di video kedua mungkin tentang sistem operasi. Saya lupa. Nah, man 2 seperti ini. Kemudian kita akan melihat manualnya dari fork. Nah, seperti ini. Nah, oke, di situ dijelaskan kalau dia fork ini, nih, dijelaskan fork digunakan create a child process. Jadi, fork ini akan membuat proses baru yang modifikasi pemanggilnya. Proses baru itu disebut dengan proses child, dan yang memanggil itu disebut dengan parent proses. Jadi gitu teman-teman. Di sini ada penjelasannya. Nah, kalau menggunakan C library ini, kita menggunakan ini teman-teman, include nih. Kan kalau di C itu ada include ya, ada include untuk kita memakai library itu memakai include. Jadi kita bisa pakai ini. Dan untuk fungsinya itu gini. Udah fork aja, fork dengan parameter kosong, void. Oke, kita lanjut dulu. Fork. Setelah fork itu ada apa lagi? Setelah fork itu ada wait. Oke, wait. Apa yang itu wait? Wait itu digunakan, function yang digunakan untuk menangguhkan eksekusi proses pemanggilan hingga salah satu turunannya berakhir. Jadi gini, ketika kita menggunakan wait ini, dia itu akan istilahnya apa ya? Istilahnya ya menangguhkan, menjeda eksekusi proses. Kemudian dia akan dilanjutkan setelah proses turunnya itu selesai atau diterminasi atau berakhir gitu loh teman-teman. Jadi childnya itu sudah selesai gitu. Kita akan bisa membuka penjelasan dari wait ini dari main juga, dari main ini. Kita quit dulu ini yang tadi, quit. Kemudian kita clear dulu aja biar kena. Nah, kemudian di sini saya akan mengetikkan manual dari wait seperti ini. Oke, nah sebenarnya di sini nih wait menunggu untuk proses sehingga berhenti status. Nah, di sini dijelaskan ketika kita menggunakan wait ini,
sistem saat pemanggilan wait ini dia akan mensuspend si pemanggil. Kemudian sampai child prosesnya itu selesai, selesai, berhenti gitu loh. Kemudian kita lanjut ke sistem call selanjutnya, yaitu ada execl. Nah, di sini dijelaskan kalau jika ingin execl ini digunakan jika ingin membuat proses baru yang mengerjakan sesuatu yang berbeda dari proses parentnya. Jadi kita misalnya punya program. Nah, kita bisa menggunakan execl ini ketika kita mau mengerjakan hal yang baru gitu, proses yang nggak sama dengan induknya. Langsung saja kita buka manualnya. Nah, untuk execl ini nggak ada itunya teman-teman. Kita bisa buka ini. Oke. Manual dari exec seperti ini. Nah, sebenarnya ini merupakan turunan dari satu family dari execute a file awalnya. Nah, di sini kalau kita mau dijelaskan kalau kita mau menggunakan ini ini sebenarnya nggak ada yang execl ya, yang execl itu nggak ada langsung. Di sini jelaskan kalau ini hampir sama dengan execlp. Jelaskan kalau function duplicate the action for the cell. Artinya dia akan menduplikat action pekerjaan. Nah, juga di sini juga dijelaskan kalau ini allow caller memperbolehkan pemanggil to specify the environment of the execute. Artinya dia akan mengexecute environment atau istilahnya itu hal yang berbeda dari sesuai dengan ininya, sesuai dengan argumennya, sesuai dengan argumen yang diberikan itu. Di sini teman-teman bisa lihat kalau kita mau memanggil si execl ini, dia membutuhkan beberapa argumen, membutuhkan beberapa parameter. Nah, nanti yang diproses itu sesuai dengan ininya, sesuai dengan artinya, sesuai dengan parameternya. Untuk penggunaannya kita bisa menggunakan ini teman-teman. Nah, kalau di C itu bisa menggunakan library uni.std.h. Dia akan mengembalikan ini teman-teman, akan mengembalikan sebuah integer. Jadi ada return type-nya gitu loh. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai manajemen memori. Oke. Sistem virtual memory pertama. Nah, apa sih sebenarnya tuh sistem virtual memory? Pada dasarnya, ini virtual memory ini sebenarnya adalah ruang pada hard drive atau HDD ya, atau memori sekunder yang dialokasikan. Jadi HDD itu atau memori sekunder itu dialokasikan oleh sistem operasi oleh OS-nya untuk digunakan sebagai cadangan memori tambahan ketika batas RAM aplikasi telah maksimal oleh aplikasi itu. Jadi kalau misalnya RAM-nya kita sudah penuh, nah kita akan ketika kita akan bisa menggunakan virtual memory ini untuk menampung file yang akan di-execute, sehingga nanti kalau penuh ya udah tinggal kita limpahkan ke virtual memorinya. Nah, selanjutnya itu virtual memory ini sangat erat kaitannya dengan swapping. Apa itu swapping? Nah, proses swapping adalah menukar sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang membutuhkan sejumlah alokasi memori. Nah, jadi gini, ketika kita menggunakan virtual memory ini, kita sebenarnya nggak bisa langsung mengeksekutnya. Jadi kita harus men-swappingnya yang ada di RAM kita alokasikan ke virtual memorinya. Kemudian yang ada di virtual memorinya itu kita swap, kita taruh di si RAM-nya, RAM ini teman-teman, memori fisiknya. RAM itu kan memori fisik ya. Nah, ketika itu proses
proses penggantiannya itu disebut swapping. Jadi gitu yang disebut proses swapping. Kemudian kita juga akan belajar ini cache dan buffer. Cache adalah apa sih sebenarnya cache itu? Nah, cache adalah sebuah daerah memori cepat yang berisi salinan data. Ketika kita membuka suatu aplikasi, kita tentunya akan membuat salinan data di dalam memori kita. Nah, itu yang disebut dengan cache. Nah, buffer sendiri, kemudian buffer sendiri merupakan sebuah daerah memori yang menyimpan data ketika data tersebut ditransfer antara dua perangkat atau sebuah perangkat dan sebuah aplikasi gitu loh. Jadi kita bisa menggunakan istilah buffer ini ketika kita ada suatu file yang akan kita transfer ya, istilahnya transfer ya. Di sini yang dijelaskan kalau di transfer ya. Ketika kita mengirimkan sebuah file yang telah ada, kita akan melemparnya ke proses lain atau program lain gitu loh. Atau juga bisa juga antar perangkat dan ya itu dah. Intinya di situ adalah ada transfer, ada proses pertukaran file di antara dua aplikasi ataupun dua perangkat di situ. Nah, bedanya cache sama buffer itu apa sih? Nah, perbedaan sebuah buffer dan cache adalah sebuah buffer berisi salinan informasi yang sudah ada. Jadi file itu sudah ada. Sedangkan cache sendiri berisi sebuah salinan data pada ruang penyimpanan yang dapat diakses secara cepat informasi tersebut. Jadi terlihat bedanya ya. Nah, kemudian di dalam manajemen memori juga ada yang namanya free. Ini free. Nah, free adalah digunakan untuk menampilkan jumlah total memori fisik atau RAM kita dan swap yang bebas dan digunakan dalam sistem, serta buffer dan cache yang digunakan oleh kernel. Nah, kita bisa menggunakan free ini di terminal kita. Di terminal kita bisa gunakan gini. Kita close dulu ini yang tadi. Kita clear lagi. Oke, kita clear. Nah, di sini di free kita bisa gunakan what is free seperti ini. Oke, dia akan display amount of free or unused memory in the system. Nah, kita gunakan saja langsung free seperti ini. Nah, dia akan menampilkan memori fisik kita, memori fisik itu di sini, yang mem. Dan swap ini yang kita gunakan untuk swap di Linux itu. Nah, swap ini sebenarnya virtual memory, teman-teman. Swap di Linux tuh sebenarnya merupakan virtual memory. Nah, di sini ditampilkan bahwa total memori yang RAM yang saya gunakan itu adalah 10 ini KB, teman-teman. 10 dalam ini satunya KB, sorry. Satunya KB, jadi ini 10 GB. 10 GB. Nah, itu kan 10 GB. Yang digunakan itu adalah 2,6 GB, yang free itu 3,9. Buffer sama cache-nya ini ada di sini. Kemudian yang available yang bisa digunakan yang masih tersedia adalah 6 GB di situ. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan manual dari si free ini. Free. Nah, di situ dijelaskan ada banyak sekali yang bisa kita gunakan di sini. Ada satuannya nih. Kita display n giga nih. Tadi kan setelah default itu byte. Sorry, kilobyte tadi secara default. Kita bisa menggunakan gini. Berarti free min-g. Nah, di situ bisa dilihat kalau totalnya itu 9, tadi kan 10 ya. Ini apa ya? Dibuat ke bawah gitu loh. Jadi gitulah kalau sistemnya. Kalau kita gunakan yang M itu dalam megabyte, MB. Kalau kilobyte gini seperti yang tadi. Kalau yang biasa ya udah saja.
gak usah anunya, yang gak, sorry, yang byte gini. Nah gitu. Yang biasa tuh untuk pakai kilobyte. Selanjutnya lanjut pada ada juga selain free, ada juga yang namanya yang untuk menampilkan info dari memori yang kita gunakan itu ada seperti ini. Proc info. Sebenarnya ini kita bisa mengexecute ini dengan tambahan perintah cat. Kita harus menggunakan cat, kalau nggak pakai cat itu nggak bisa. Ya soalnya apa ya, kayak seperti intinya tuh seperti file gitu teman. Nah ada filenya gitu loh. Kemudian apa sih proc info ini? Dia digunakan untuk melaporkan jumlah memori kosong dan yang digunakan baik fisik maupun swap pada sistem serta memori dan buffer bersama yang digunakan oleh kernel. Sama seperti free yang tadi, tapi ini versi lainnya gitu loh. Kan kalau free cuma gini ya, cuma swap sama yang memori fisiknya, RAM-nya kita. Nah, kalau kita pakai ini, kalau kita pakai cat proc info seperti ini. Nah, dia itu akan dijelaskan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya ini kan ini sama seperti ini, teman, sama seperti partisi ya. Penulisannya nih. Penulisannya kan sama seperti ini. Partisi sebuah lokasi di partisi kita. Nah, sebenarnya ini bukan merupakan ini ya, teman, bukan merupakan suatu penyimpanan. Bukan terletak di penyimpanan memori kita, di memori sekunder kita, tetapi si proc ini dia merupakan pseudo file system. Jadi ini tidak akan ada di hard disk teman-teman, tapi ini adanya tuh di RAM. Dia di-create di RAM. Siapa yang meng-create? Yang meng-create itu adalah kernelnya. Dan ini akan ya digunakan untuk apa ya? Untuk memberi informasi yang seperti teman-teman mau ini. Lebih detail gitu loh daripada yang free tadi. Kemudian ketika kita membahas manajemen memori, kita tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya PS. Nah, itu digunakan untuk menampilkan informasi tentang pilihan flash aktif. Nah, jadi kita sebenarnya sudah menggunakan PS ini berulang kali di video keberapa ya, saya lupa. Yang ada di playlist sistem pasti. Teman-teman bisa menggunakan main juga untuk PS. Kalau teman-teman lupa, saya akan tunjukkan PS tuh kayak gimana. Nah gitu PS. Terus ada PS AUX gitu teman-teman. PS AUX gitu kan. Sama saya bilang waktu itu, kalau tidak salah itu saya bilang waktu itu sama seperti task manager yang ada di Windows. Lebih seperti itu. Nah, untuk manualnya, untuk detailnya kita bisa membuka main PS seperti ini. Kemudian dia akan menampilkan informasi yang bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan itu ada mana AUX ya? Gua ada. Ini ada AUX, PS AUX. AXU kan sama dengan AUX. Kemudian kita bisa menggunakan min E nih. Banyak dah yang bisa kita gunakan. Untuk detailnya itu ada di sini, teman-teman bisa bacanya. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.